Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Akidah Jalan Lurus, tentunya bersama guru kita, beliau Ustazuna Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti jejak beliau dan juga jejak para sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Ustazuna Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Pandeglang, Banten. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya mari kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, kifal Ustaz? Waalaikum, bi khair, alhamdulillah. Gimana antum? Sama teman-teman? Alhamdulillah kami baik, sehat Ustaz. Nah Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallah. Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan, atau Anda juga bisa menghubungi via call di WhatsApp di nomor 021 7000 6087. Maaf, kami ulangi, nomor call WhatsApp kami 0821 7000 6087. Dan mari kita sama-sama dengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita. Pada Ustaz dipersilakan, falyatafadhal mazkur ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa TV, Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun antum berada, sebagaimana kita tahu bahwa masing-masing orang tua, ayah dan juga ibu, abi dan juga ummi, memiliki tanggung jawab di hadapan Allah SWT atas anak-anaknya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah diberikan amanah, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang amanah-amanah tersebut, tentang orang-orang yang dia pimpin. Maka seorang bapak rumah tangga akan mempertanggungjawabkan amanahnya. Seorang ayah akan mempertanggungjawabkan amanahnya. Demikian pula seorang ibu dari anak-anak tersebut. Dan termasuk di antara usaha kita dalam melaksanakan amanah yang besar ini adalah memilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang saleh. Tidak cukup seorang ayah atau seorang ibu mencarikan untuk mereka sembarang teman. Yang penting mereka mau diam, yang penting mereka gembira, yang penting mereka akur,
rukun, tapi sebagai seorang ayah, seorang ibu, hendaknya dia memilihkan teman-teman yang soleh untuk anak-anak kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya teman ini sangat berpengaruh kepada tingkah laku temannya, ibadah temannya, akhlak temannya. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan, membuat sebuah perumpamaan di mana beliau SAW mengatakan, innama mathalu al-jalisi salihi wal jalisi as-su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Permisalan seorang teman yang saleh dan teman yang tidak saleh itu seperti penjual minyak wangi dengan seorang pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Maka seorang yang menjual minyak wangi, seorang penjual minyak wangi, mungkin yang pertama dia memberikan hadiah kepadamu. Dan sangat mudahnya seorang penjual minyak wangi yang dia memiliki berliter-liter minyak wangi hanya memberikan sedikit saja minyak wangi kepada orang yang dekat dengan dirinya. Ini diberi, ini diberi. Mungkin saja dia memberikan hadiah dan mungkin saja dia ngasih satu botol. Wa imma an tabta'a minhu, dan mungkin saja karena antum dekat dengan penjual minyak wangi tersebut dan di sana ada minyak wangi yang menarik kita sehingga kita pun membeli darinya. Dan ini juga faedah. Atau yang ketiga, kalau dia tidak memberi atau kita tidak membeli, maka kita mencium di sana wangi yang harum. Kita tidak membeli, tapi kita berada di dekat orang yang menjual minyak wangi. Nah, ini keistimewaan orang yang berteman dengan seorang teman yang saleh. Banyak faedahnya. Mungkin dia memberikan nasihat kepada kita, mengajarkan kepada anak kita adab, mengajarkan kepada anak kita ilmu yang bermanfaat. Siapa? Teman yang saleh. Atau paling enggak, atau paling tidak, orang akan melihat anak kita ini adalah termasuk orang yang baik karena berteman dengan teman yang baik. Ini keadaan orang yang berteman dengan orang yang saleh. Berbeda dengan orang yang berteman dengan teman yang tidak saleh. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Dan orang yang sebagai seorang pandai besi, maka mungkin saja ketika kita dekat dengan dia, dia membakar pakaianmu. Percikan-percikan api yang terlempar, yang berterbangan, mengenai baju kita bisa saja menjadikan baju kita yang semahal apapun, maka ini bisa berlubang. Atau wa imma an tajida rihan khabithah, seandainya tidak mengenai kita percikan api tersebut, kita menemukan bau yang tidak sedap, bau yang menjadikan kita sakit, merasa tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena menjadikan seorang pandai besi sebagai orang yang dekat dengannya. Dan ini adalah permisalan orang yang berteman dengan teman yang tidak baik. Akan memudarati kita. Dengan akhlaknya, dengan kemalasannya, dengan ucapannya yang tidak baik.
Dan anak-anak ini mudah sekali mereka terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh temannya, menganggap bahwasanya apa yang datang dari temannya semuanya baik. Atau seandainya dia tidak terpengaruh, orang lain akan melihat bahwasanya anak kita sama dengan anak tersebut, yaitu sama-sama jeleknya, sama-sama nakalnya, meskipun dia tidak seperti itu. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, bukan hanya kita sekedar menyekolahkan mereka, tapi lihat siapa teman-teman anak kita, baik mereka yang masih keluarga kita sendiri, atau tetangga kita, atau bahkan di sekolah. Ingatkan, sampaikan kepada anak-anak kita, carilah ya teman-teman yang mereka rajin beribadah, teman-teman yang kalau wanita yang menjaga hijabnya, cari teman-teman yang menjaga ucapannya, yang tidak malas-malasan. Senantiasa diingatkan anak-anak kita dengan pentingnya mencari seorang teman yang saleh. Tunjukkan kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh. Jangan sampai berteman anak-anak kita dengan seorang anak yang suka ngerokok atau suka mencuri harta orang lain misalnya, atau seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, karena dikhawatirkan lama-kelamaan itu akan mempengaruhi anak kita juga. Ini semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah atas nasihat yang disampaikan. Nah, mengikuti Islam, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikian apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga bisa menjadi faedah untuk kita semua. Nah, kami mengingatkan untuk para jamaah sekalian untuk bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan, atau Anda juga bisa menghubungi via telepon di WA call di nomor 0821 706087. Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama Ustaz di kesempatan kali ini dari Hanif Insan Putra di Banten, Kota Tangerang. Bismillah. Oh, taib. Ternyata ada telepon dahulu Ustaz, kita dahulukan telepon yang masuk. Taib. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Rois di Banyumas. Silakan Ibu Rois. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau tanya, ini sedikit agak cerita sedikit. Jadi Ana itu lagi membutuhkan bagaimana caranya supaya hati saya itu menjadi tenang. Setahun yang lalu anak itu diuji sangat luar biasa. Insya Allah betapa nikmatnya Allah menguji pada diri anak sendiri. Tahun yang lalu anak diuji dalam satu keluarga itu diambil yang meninggal. Itu selama 1 tahun. Yang anak tanyakan itu berikut suami anak sendiri juga meninggal. Tetapi yang anak tanyakan ini menyangkut dengan orang tua almarhum. Ini masalahnya dari pihak orang tua almarhum suami anak itu mendesak anak itu
Ya, istilahnya meminta uang untuk tahlilan, tapi anak itu menolak. Anak tidak mau, tetapi selama suami meninggal, anak tetap memberikan tanggungan jatah untuk ibu mertuanya, tapi kalau untuk tahlilan, anak tidak mau. Ini yang anak tanyakan, bagaimana, apakah anak itu termasuk berdosa terhadap orang tua, dan bagaimana caranya supaya orang tua itu tetap ridho terhadap anak, walaupun anak tetap menyambung silaturahmi dengan orang tua almarhum suami anak sendiri. Baik. Saya mohon dijelaskan, ini menjadi beban pikiran anak sendiri. Insya. Baik, Ibu. Cukup, Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ibu penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Ibu lakukan, alhamdulillah, inilah yang insyaallah yang terbaik, dan inilah yang tentunya kita nasihatkan. Yang pertama, memang benar bahwasanya tidak boleh kita berta'awun, saling membantu dalam kebatilan, dalam kemaksiatan, dan kita tahu bahwasanya acara seperti itu adalah acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah sesuatu yang menyelisih sunnah, sesuatu yang baru, yang dikatakan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Karena siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Jadi apa yang dilakukan berupa ketegasan, dan ini subhanallah suatu yang sangat terpuji, seseorang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan tentunya tidak sekuat ketika suaminya masih ada, tapi seorang wanita dalam keadaan dia mempertahankan agamanya, mempertahankan imannya, padahal di sana ada orang tua dari suami, tapi berusaha bagaimana dia mencari ridha Allah SWT, dan jangan sampai melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang menjadi hawa nafsu manusia. Ini bukan sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang butuh kesungguhan dan tentunya taufik dari Allah SWT. Di apa yang dilakukan sangat baik dan sangat terpuji. Kemudian yang kedua juga tentang usaha seorang wanita, seorang istri untuk tetap menyambung hubungan dengan mertua, meskipun demikian sikap mereka, maka ini juga luar biasa. Karena biasanya seorang ketika sudah ada permasalahan, tidak ada titik temu dan seterusnya, kemudian akhirnya tidak mau berkomunikasi sama sekali. Dan di sini alhamdulillah masih mau berkomunikasi, bahkan menyambung terus hubungan dengan mertua, meskipun mereka mungkin bersikap kurang baik terhadap kita karena satu dan juga lain hal. Maka ini juga sangat kita dukung dan sangat kita anjurkan, dorong untuk terus dijaga yang demikian. Semoga dengan muamalah kita yang baik kepada mertua, padahal mungkin mereka demikian dan demikian, ini menjadi sebab Allah SWT membukakan hati mereka. Jadi selama yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT, alhamdulillah kita mendahulukan kecintaan Allah SWT, keridhaan Allah di atas seluruh kecintaan.
maka hendaknya seorang muslim dan juga muslimah tenang dan tidak usah takut. Orang yang takut itu adalah orang yang mendahulukan kecintaan makhluk di atas kecintaan Allah. Mendahulukan mencari ridha makhluk di atas ridha Allah, itu orang yang takut. Adapun seorang yang beriman yang dia mendahulukan keridhaan Allah di atas keridhaan seluruh manusia, maka jangan dia takut dan janganlah dia sedih. Jadi ini bukan termasuk durhaka kepada orang tua atau durhaka kepada mertua. Meskipun sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk memberikan nafkah kepada mertua setelah sepeninggal suaminya. Sebenarnya tidak ada kewajiban, tapi apa yang dilakukan sangat baik sekali. Dan semoga Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik, yang lebih berkah, karena di sana ada tujuan yang mulia. Di antaranya adalah untuk bersedekah, di antaranya adalah untuk menyambung tali kekeluargaan, dan tentunya maksud yang lain juga adalah semoga dengan cara demikian dia mendapatkan hidayah. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rois di Banyumas. Semoga jawabannya bermanfaat dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita angkat telepon kedua di kesempatan kali ini. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. Afan Ustaz mau bertanya ini tentang masalah anak akhwat yang alhamdulillah beliau punya pemikiran dewasa, tapi yang anak tanyakan di sini masalah jilbab syariah yang biasa SD dia pakai jilbab syariah, pakai gamis. Sekarang dia menginjak dewasa, mengikuti temannya. Jadi dia pakai jilbabnya itu pakai segi 4 tipis, dan anak mohon maaf, anak gunting itu jilbab Ustadz. Ada yang nampak saudara anak, kenapa jilbab walaupun tipis itu kan untuk kepala, jadi simpen aja gitu, nggak usah digunting gitu. Anak hanya menjawab, ini pun bukan jilbab yang syari itu besar gitu. Anak gunting, anak untuk lap gitu Ustadz, bukan anak menghina jilbab ini gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk anak-anak ini dan saudara anak Ustadz. Syukran, jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu hamba Allah di Batam. Baik, nah silakan Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Tentunya ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, menjaga pergaulan anak-anak wanita kita dan bagaimana mereka memiliki adab-adab yang syar'i, termasuk diantaranya adalah menjaga hijab mereka. Kalau memang tidak ada di sana maksud untuk menghinakan tentang jilbab, maka tidak masalah. Apalagi di sini jilbab yang digunakan adalah jilbab yang tidak syar'i untuk seorang anak yang sudah baligh, maka tidak masalah. Meskipun saya nasihatkan kalau memang bisa dipakai ya dalam kondisi tertentu, tidak di luar rumah, maka tentunya daripada merusak, menggunting, lebih baik tidak dirusak ya. Dan di sana masih banyak yang mungkin pakaian-pakaian yang sudah lama dan sudah sobek, misalnya dipakai untuk lap ya. Tapi pakaian yang masih utuh, selama masih bisa digunakan dalam kondisi tertentu yang syar'i, bukan berada di luar rumah, saya kira lebih baik tetap digunakan dan tidak dirusak, tapi digunakan dalam kondisi-kondisi yang memang diperbolehkan secara syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
Tiap Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya ibu hamba Allah di Batam, semoga bisa difahami barakallahu fikum. Taib, kita lanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi Ustaz dari website dari Nela Nurul Isna di kota Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah kita sebagai orang tua boleh memanggil anak kita dengan sebutan anak soleh? Apakah hal tersebut merupakan tazkiyah ya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Tidak masalah, masalah seseorang memanggil anaknya dengan anak yang saleh. Ya, karena diharapkan dengan panggilan seperti itu, maka ini akan berpengaruh di dalam dirinya, dan bahwasanya dia adalah seorang anak yang dianggap oleh orang tuanya, dihargai oleh orang tuanya, sehingga dia pun memiliki kepercayaan diri, dan semoga yang demikian menjadi sebab dia istiqamah di atas kesolehan dia. Dan yang namanya anak, mereka senang dipuji, mereka senang dipuji, dan ucapan kita yang baik, panggilan kita yang baik kepada anak tersebut, ya semoga menjadi sebab dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah SWT. Tentunya berbeda seandainya orang tua memanggil anak tersebut dengan panggilan-panggilan yang jelek, ya panggilan-panggilan yang tercela. Jadi dipanggil dengan anak yang durhaka, anak yang tidak tahu diri, maka bagaimana kalimat tersebut, ucapan tersebut ini akan membekas pada anaknya. Bukan semakin dia baik, bukan justru malah dia memperbaiki dirinya sendiri, tapi justru malah dia akan menjadi semakin jauh dari agama ini. Karena merasa dirinya sudah rusak, sudah dibenci oleh manusia, bahkan orang tuanya sendiri, sehingga justru ini menjadi sebab dia semakin jauh dari agama Allah SWT. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz Syukron, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya via website dari Matrawi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada sebuah yayasan Islam yang menerangkan bahwa Allah ada di mana-mana dengan dalil Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Ada kata dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana pemahaman seperti itu ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada kita. Dan Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran, di dalam 7 ayat, bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Allah SWT mengatakan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy. Jadi dimaksud dengan istiwa adalah meninggi. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman dialah yang beristiwa di atas arsy. 7 ayat di dalam Al-Quran semuanya menyatakan bahwasanya Allah SWT dialah yang berada di atas arsy. Dan di dalam ayat yang lain, dan banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Aamintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Dan Allah SWT mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurunkan berarti dari atas. Dan Allah SWT mengabarkan tentang makhluk-makhluk yang mereka menuju ke atas. Ta'rujul malaikatu
para malaikat mereka naik ke atas. Dan kita umat Islam beriman bahwasanya dahulu Rasulullah SAW dimi'rajkan, diangkat ke atas, bertemu dengan Allah SWT, diwajibkan kepada beliau sholat 5 waktu dan beliau berada di atas. Allah SWT yang mengangkat beliau kepada Allah. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha tinggi, dialah yang berada di atas, dan di antara nama Allah adalah Al-Ali, dan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsy. Kemudian yang kedua, tidak mungkin antara satu dalil dengan dalil yang lain bertentangan, kontradiksi. Ayat yang disebutkan dalam surat Al-Mujadilah, demikian pula ayat yang disebutkan dalam surat Al-Hadid, Allah SWT mengatakan, wa huwa ma'akum ma'inama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, illa huwa ma'akum, kecuali mereka, Allah SWT bersama mereka dimanapun mereka berada. Apa yang dimaksud dengan bersama di sini? Kalau kita membaca dua ayat ini dari awal sampai akhir, maka kita dapatkan bahwasanya Allah SWT sedang berbicara tentang ilmunya, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke atas. Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT bersama mereka, menunjukkan bahwasanya kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan di dalam ilmu. Allah SWT dialah yang mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang terjadi pada makhluknya dimanapun mereka berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi bukan yang dimaksud Allah SWT berada di mana-mana. Orang Arab dahulu ketika mereka mengatakan bahwasanya mereka berjalan di malam hari dan mendapatkan penerangan bulan, mereka mengatakan sirtu bil-lail wal qamaru ma'i. Aku berjalan di malam hari dan bulan bersamaku. Bulan bersamaku. Apa maksudnya? Maksudnya ketika dia di atas bukit diterangi oleh bulan, ketika dia berada di bawah diterangi oleh bulan, dimanapun dia berada diterangi oleh bulan, dan dia mengatakan dan bulan bersama saya. Tentunya tidak ada yang memahami bahwasanya bulan dia gendong kemana-mana. Mereka paham bahwasanya maksudnya adalah saat itu bulan purnama, sehingga dia pun kemana-mana mendapatkan penerangan bulan tersebut. Bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Hanif Insan Putra di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum, saya mau izin bertanya Ustaz soal bukhot. Apakah tepat untuk para pendemo yang mengkritik pemerintahan dan mengutarakan turunnya pemimpin masuk kategori bukhot yang harus diperangi, dan apakah tepat kaum yang harus diperangi itu yang tidak selalu membawa senjata dengan pertumbahan darah ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Kita tahu bahwasanya yang namanya pemimpin, kewajiban seorang rakyat adalah mendengar dan taat kepada pemimpin, dan di dalamnya ada maslahat yang besar bagi manusia. Kalau misalnya di sana terjadi kekeliruan, kesalahan, maka kita sebagai seorang rakyat memberikan nasihat. Dia adalah saudara kita. Mereka melakukan kesalahan sebagaimana kita pun juga melakukan kesalahan. Dan Allah SWT mengatakan wa tawassaw bil haqq. Mereka saling menasihati dengan kebenaran. Dan Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian beliau mengatakan lillahi
wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Dan dengan nasihat untuk para a'immah, para penguasa kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan memberikan nasihat, memberikan masukan kepada pemerintah kaum muslimin tentunya dengan cara yang dibenarkan secara agama. Dan cara yang dibenarkan secara agama adalah dengan kelemah lembutan, bukan dengan kata-kata yang kasar. Yang sesuai dengan agama adalah dengan bersembunyi-sembunyi, tidak mengumbar nasihat tersebut di depan orang banyak, sebagaimana ini adalah petunjuk Nabi SAW. Apakah kita katakan bahwasanya orang yang melakukan demonstrasi dia adalah bughat, meskipun mereka tidak mengangkat pedang? Yang jelas apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Ini bertentangan dengan apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, man arada yansah li sultan fala yubdilahu alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qubila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka janganlah dia tampakkan di hadapan orang lain. Hendaklah dia ambil tangannya, berkhulwah, berduaan dengannya 4 mata, kemudian berikan nasihat. Kalau diterima, maka itulah yang kita inginkan. Kalau tidak diterima, maka dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang rakyat. Yang jelas, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan ini bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW, dan dia melakukan sesuatu yang berpotensi akan menjadikan di sana kerusakan yang lebih besar, sebagaimana ini terjadi di negara-negara yang lain. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Karena mereka melakukan demonstrasi, akhirnya pemerintah mengambil tindakan, akhirnya banyak korban, akhirnya terlunta-lunta, bahkan terusir dari negerinya sendiri, banyak di sana kerusakan. Dari mana ini semuanya? Awalnya adalah dari demonstrasi. Meskipun dikatakan ini adalah demonstrasi yang damai dan seterusnya, ketika orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, kita tidak tahu siapa di sana penyusup di antara mereka. Dia mungkin memakai pakaian yang sama, tapi niatnya berbeda, sehingga dia melakukan perbuatan dianggap oleh pemerintah ini adalah masuk, ini adalah yang melakukan adalah para pendemo, sehingga akhirnya pemerintah mengambil tindakan yang keras untuk seluruh pendemo. Apa sebabnya? Adanya seorang penyusup. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya itu adalah aksi yang damai? Belum lagi ada sebagian mereka yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia menyebarkan makanan, menyebarkan minuman yang sudah dicampur dengan racun, dibagikan untuk para pendemo. Mereka pun meminumnya, akhirnya mereka pun termudarati, menganggap bahwa ini adalah bagian dari mereka. Nah, siapa di antara kita yang bisa menjamin keamanan untuk mereka? Yang jelas ini bukan berdalil atau berdasarkan dalil yang syar'i. Dan sekali lagi, awal dari kerusakan adalah dari yang seperti ini. Dari yang awalnya hanya sekedar ucapan yang memprovokasi, yang memanas-manasi, akhirnya bisa lama-kelamaan akan berkembang dan bisa sampai kepada mengangkat senjata. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat
untuk kita semua dan yang juga bermanfaat untuk yang bertanya. Tapi kita angkat penelpon ketiga di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya membaca Al-Quran tanpa berwudu Ustaz? Dan bagaimana nilai pahalanya? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Membaca Al-Quran merupakan bagian dari ibadah, dan dia adalah ibadah yang agung yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah SWT, pahala yang besar. Dan setiap ibadah maka disunahkan seseorang untuk dalam keadaan suci, dalam keadaan dia berwudu. Dan dahulu Nabi SAW sangat-sangat menjaga wudu beliau. Dan beliau SAW memang dalam keadaan mengingat Allah SWT. Maka beliau pun senantiasa menjaga wudu. Maka termasuk membaca Al-Quran, kita disunahkan dalam keadaan kita bersuci. Dan ini lebih besar pahalanya daripada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak suci, dalam keadaan dia belum berwudu. Maka membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu ini lebih besar pahalanya daripada orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak berwudu. Membaca Al-Quran berbeda dengan menyentuh mushafnya. Kalau menyentuh mushaf, maka tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Kalau kita ingin memegang Al-Quran, meskipun kita tidak membacanya, maka diharuskan dalam keadaan suci. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya, sehingga kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan cara menyentuh mushaf, berarti diharuskan untuk dalam keadaan suci. Kalau dia dalam keadaan tidak suci, maka hendaklah dia berwudu, baru dia menyentuh mushaf kemudian membaca Al-Quran. Kalau dia batal, maka kalau ingin membaca Quran lagi harus berwudu lagi. Nah, ini semua menunjukkan tentang penghormatan kita dan penghargaan kita terhadap kalamullah. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la yamassuhu illa tahir. Tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Nah, Ustaz, syukuran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Yanti di Sumatera Barat, semoga bermanfaat. Tip, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Masih dari website. Berikutnya dari Cecep Mariono di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Taib. Nah, Ustaz, mohon izin kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung saja diajukan pertanyaannya Bunda Fitri ya. Naam. Hukumnya ketika kita menjadi panitia kajian yang di dalam itu ada ruqyah masyal. Itu hukumnya apa? Dan kita mendatangi kajian yang di dalam adalah ruqyah massal, itu hukumnya bagaimana? Dan sebaiknya seperti apa gitu ketika kita sudah tahu hukumnya, apakah harus keluar dari keanggotaan atau gimana? Baik, cukup Ibu ya. Barakallah. Barakallah. Baik, terima kasih Bunda Fitri sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau asal dari kepanitiaan tersebut adalah kepanitiaan untuk kajian-kajian yang mengajak kepada Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salaf dan mengundang asatidah yang mereka bermanhaj salaf, kemudian
terjadi di sana kekeliruan, ada kesalahan, dan tidak ada di antara kita yang lepas dari kesalahan. Dan kita berada di situ sebagai salah seorang dari panitia. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan, memberikan nasihat, memperbaiki. Karena tidak ada kepanitiaan yang sempurna. Masing-masing dari kita sudah berusaha untuk mengikuti sunnah, tapi ada saja di sana sesuatu yang tidak sampai kepada kita. Maka kita mencoba untuk memperbaiki dari dalam. Kemudian kalau misalnya ternyata itu adalah kepanitiaan yang sebagian besar kegiatannya adalah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tentunya kita jangan sampai menyibukkan diri kita dalam kepanitiaan tersebut, karena dikhawatirkan kita akan termasuk orang yang bekerja sama dalam dosa, bekerja sama di dalam dosa. Terkait dengan ruqyah massal, maka fatwa sebagian guru kami seperti Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, beliau mengatakan bahwasanya adalah termasuk sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang tidak dikenal di zaman dahulu, di zaman para salaf. Dan yang namanya ruqyah ini asalnya adalah sendiri-sendiri, ya, satu orang ya, seorang meruqyah ya seseorang, kemudian kalau sudah selesai maka di kesempatan yang lain dia meruqyah orang lain dan seterusnya. Dan ruqyah tidak harus orang tertentu, ya, orang Islam yang dia bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, maka dia bisa meruqyah. Lalu kenapa satu orang kemudian melakukan ruqyah massal satu masjid misalnya? Kalau dia mengatakan lama nanti untuk meruqyah mereka satu persatu, dan tidak harus dia, keluarga mereka masing-masing bisa meruqyah, bisa membacakan Al-Quran, bisa mendoakan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Dan kita angkat penelpon terakhir di kesempatan kali ini. Tapi kita angkat, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Yodi, silakan Umu Yodi. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Duosa, Ustadz. Begini Ustadz, tentang tafsir mimpi. Ana mimpi semalam melihat Ka'bah dan bertalbiyah bersama suami dan memakai baju ihram. Apa artinya tafsir mimpi itu Ustadz? Itu aja Ustadz pertanyaannya. Baik Umu, barakallahu fikum, terima kasih sudah menelpon. Afwan, barakallahu fikum. Nah Ustaz, tentang tafsir mimpi katanya Ustaz. Ya, ana bukan termasuk orang yang bisa menafsirkan mimpi, dan tafsir mimpi ini adalah tidak semua orang bisa memiliki yang demikian, dan sangat sedikit di antara manusia yang mereka bisa menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Bahkan para masyayikh, para guru-guru kita, tidak semua mereka menerima permintaan orang untuk menafsirkan mimpi mereka, ya. Karena masing-masing mereka tahu bahwasanya ilmu ini tidak banyak di antara manusia. Wallahu alam. Silahkan ditanyakan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Tapi masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz dari Cecep Mariono di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya berpuasa dari tanggal 1 sampai 10 Rajab? Kalau tidak sanggup, diusahakan tanggal 10 Rajab puasanya. Karena di tanggal 10 Allah menurunkan Nur Muhammad ke rahim Aminah, yaitu ibunya. Lalu amalan apa saja yang ada di bulan Rajab ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum.
Fiikum barakallah. Tidak ada di sana dalil yang sahih yang menunjukkan secara khusus keutamaan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Namun bulan ini, yaitu bulan Rajab, adalah termasuk bulan haram. Dan bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dengan bulan Rajab diutamakan secara umum kita untuk memperbanyak amal soleh. Termasuk diantaranya adalah puasa, membaca Al-Quran, melakukan salat-salat sunnah, salat malam, salat duha atau salat sunnah yang lain, bersedekah. Maka di bulan ini secara umum kita diperintahkan untuk memulai beramal soleh. Dan para salaf kita dahulu, sebagian mereka mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Dan bulan Sya'ban, bulan untuk menyirami. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Artinya di bulan ini, mari kita sama-sama memulai untuk beramal. Kalau sebelumnya membaca Al-Quran, di bulan ini mulai kita memperbanyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berpuasa. Ketika bulan Sya'ban, kita kembangkan lagi, kita perbanyak lagi, kita sirami, biar tambah, berkembang. Dan dahulu beliau SAW berpuasa di bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Dan para salaf dahulu di bulan Sya'ban itu seakan-akan mereka sudah berada di bulan Ramadan. Di mana-mana orang membaca Al-Quran. Nah, ketika di bulan Ramadan seseorang sudah terbiasa beramal soleh di bulan Rajab, beramal soleh di bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan membaca Al-Quran sehari 1 juz, sehari 2 juz itu bukan sesuatu yang berat bagi seseorang, karena dia sudah selama 2 bulan sebelumnya dia sudah tempa dirinya, dia sudah biasakan dirinya untuk melakukan berbagai amal soleh. Jadi secara umum kita berpuasa dan memperbanyak puasa di bulan Rajab ini tanpa ada di sana keyakinan tentang keutamaan berpuasa tanggal 1, 2 dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ustaz dan juga segenap tim di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga kru di sana, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, mengikuti Islam, azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.